kelas 10 jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Filzana Aulia dari kelas 10 jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Di sini kami akan menjelaskan apa itu dokumen berbasis digital. Sebelum kalian mengetahui apa itu dokumen berbasis digital, kalian juga perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu Dokumen. Dokumen itu adalah catatan dan bukti yang disimpan agar informasinya tidak hilang, tidak lupa, dan bisa digunakan kembali. Dokumen bisa berupa foto, bisa berupa kertas, dan juga bisa berupa file yang ada di komputer maupun HP. Pada intinya, dokumen itu adalah catatan dan bukti dari sesuatu yang penting. Selanjutnya yaitu ada syarat-syarat dokumen. Syarat-syarat dokumen yang pertama yaitu adanya materialitas atau ada wujudnya. Artinya dokumen harus bisa dilihat atau disimpan secara nyata. Bisa berupa kertas seperti surat, ijazah dan juga akte, atau juga bisa berupa file digital seperti PDF, foto, video dan juga rekaman suara. Yang kedua yaitu adanya intensionalitas atau adanya tujuan. Artinya dokumen yang dibuat dengan sengaja dan ada maksudnya. Contohnya seperti KTP dijadikan sebagai bukti identitas. Dokumen tidak dibuat dengan asal-asalan, tetapi juga mempunyai tujuan yang jelas. Yang ketiga yaitu objek harus berproses. Artinya sesuatu harus melalui proses lalu menjadi dokumen. Contohnya, kita melihat kejadian lalu kita memfoto kejadian tersebut dan foto tersebut disimpan baru menjadi dokumen. Barang mentah yang belum dicatat atau diolah belum bisa disebut dokumen, karena dokumen harus melalui proses dan dokumen bukan langsung jadi. Yang keempat yaitu ada posisi fenomenologis. Artinya sesuatu dianggap dokumen karena kita memperlakukannya sebagai dokumen. Contohnya, foto lama menjadi sebuah dokumen sejarah. Yang selanjutnya yaitu ada ciri-ciri dokumen. Ciri-ciri dokumen yang pertama yaitu isinya dibagikan ke orang lain. Artinya dokumen yang dibuat supaya orang lain bisa membaca, melihat, dan memakainya. Contohnya brosur yang dibagikan ke umum. Yang kedua yaitu bisa diperbarui dan dirawat. Artinya dokumen dapat diperbaiki, diperbarui, dan dijaga agar tidak rusak. Contohnya arsip disimpan rapi agar tidak sobek. Yang ketiga yaitu bisa dirubah kalau aturannya berubah. Artinya kalau kebijakan atau aturan baru muncul, maka dokumen tersebut harus disesuaikan. Contohnya SOP direvisi karena cara kerja berubah. Yang keempat yaitu punya bentuk dan format yang jelas. Artinya dokumen tidak asal-asalan, ada susunannya dan juga ada aturannya. Contohnya ada judul, ada isi, ada tanggal dan tanda tangan, atau juga ada format tertentu. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi dokumen. Fungsi dokumen yang pertama yaitu untuk mencari informasi. Dokumen itu tempat nyari info kalau misalnya kita lupa atau kalau misalnya kita butuh data. Contohnya kita mencari nilai di sebuah rapot. Yang kedua yaitu untuk menjaga supaya informasi tidak hilang. Kalau informasi cuma diingat itu akan bisa lupa, tetapi kalau dicatat menjadi dokumen itu akan aman dan tersimpan. Contohnya data informasi disimpan di map atau di komputer. Yang ketiga yaitu sebagai bukti. Dokumen bisa dipakai buat membuktikan sesuatu. Contohnya ijazah sebagai bukti lulus sekolah. Yang keempat yaitu menjamin kebenaran informasi. Dokumen bikin orang lebih percaya sama informasi. Contohnya data tertulis lebih dipercaya dibandingkan dengan cerita. Yang kelima yaitu sebagai cadangan. Dokumen bisa disalin dan diarsipkan. Contohnya fotokopi KTP. Jadi kalau misalnya data utama hilang, kita masih mempunyai data cadangan atau data pengganti. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis dokumen. Jenis-jenis dokumen itu yang pertama ada berdasarkan kepentingannya. Berdasarkan kepentingannya itu dibagi menjadi 4 dokumen. Yang pertama yaitu ada dokumen pribadi. Dokumen pribadi adalah dokumen milik seseorang yang sifatnya itu penting dan juga pribadi. Contohnya yaitu ada KTP, SIM, dan juga ijazah. Yang kedua yaitu ada dokumen niaga. Dokumen niaga adalah dokumen yang berurusan dengan jual beli atau juga dengan bisnis. Contohnya yaitu ada kwitansi, nota, dan juga invoice. Yang ketiga yaitu ada dokumen pemerintah. Dokumen pemerintah adalah dokumen resmi yang dibuat oleh negara. Contohnya ada undang-undang, peraturan, dan juga keputusan pemerintah. Yang keempat yaitu ada dokumen sejarah. Dokumen sejarah adalah dokumen lama yang penting karena berkaitan dengan masa lalu. Contohnya ada
teks proklamasi dan juga foto sejarah. Yang kedua yaitu ada berdasarkan bentuk fisiknya. Berdasarkan bentuk fisiknya dibagi menjadi 3 dokumen. Yang pertama adalah dokumen literal. Dokumen literal adalah dokumen yang isinya tulisan atau bacaan. Contohnya ada buku, koran, dan juga majalah. Yang kedua yaitu ada dokumen korporal. Dokumen korporal adalah dokumen berupa bentuk bersejarah. Contohnya ada patung, fosil, dan juga uang kuno. Yang ketiga yaitu ada dokumen privat. Dokumen privat adalah dokumen arsip milik instansi atau kantor. Contohnya ada surat dinas dan juga laporan. Yang selanjutnya yaitu ada berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada dokumen dinamis. Dokumen dinamis adalah dokumen yang masih sering dipakai. Contohnya yaitu ada absensi dan juga laporan harian. Yang kedua yaitu ada dokumen statis. Dokumen statis adalah dokumen yang jarang dipakai tetapi masih disimpan. Contohnya ada arsip lama. Dan apa itu dokumentasi digital? Dokumentasi digital itu adalah cara menyimpan dan mengatur dokumen melalui alat elektronik seperti HP, laptop, dan juga komputer supaya aman, lebih gampang dicari, tidak ribet, dan aman. Kekurangan dokumen elektronik. Yang pertama, harus menggunakan listrik. Jika listrik padam atau tidak ada baterai, file dokumen tidak bisa dibuka. Yang kedua, harus bisa pakai teknologi. Kalau tidak bisa menggunakan komputer atau HP, jadi susah. Yang ketiga, bisa kena virus. Kalau tidak hati-hati, file bisa rusak atau hilang karena virus. Yang keempat, bisa dipalsukan. File digital gampang untuk dipalsukan atau diedit. Jadi harus hati-hati soal keasliannya. Yang pertama, dapat dicari tanpa harus membongkar map satu persatu. Yang kedua, hemat tempat. Ribuan file bisa disimpan di flash disk yang kecil. Yang ketiga, mudah dibagikan. Mudah dibagikan ini tanpa harus memfotokopi. Yang keempat, bisa disalin tanpa rusak. Aman kalau butuh cadangan. Yang kelima, bisa dikunci. Lebih aman dari orang iseng.